Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta webinar coaching klinik yang sudah hadir di room Zoom. Sebelum dimulai, teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat dalam dalam kegiatan webinar coaching klinik dengan tema Bongkar Rahasia Esai Juara dan Cara Cepat Lolos Pendanaan Kampus yang dilaksanakan pada hari ini, 10 Februari 2026. Diharapkan teman-teman peserta dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan aktif agar ilmu yang teman-teman dapatkan maksimal juga tentunya. Perkenalkan, saya Kaki yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan. Yang pertama, peserta harus menggunakan format penamaan Zoom dengan username nama peserta underscore instansi. Selanjutnya, teman-teman peserta harus mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Diharapkan jangan keluar masuk Zoom agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik. Selanjutnya, teman-teman menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di grup finalis. Apabila terdapat perangkat dari teman-teman yang tidak mendukung, maka itu tidak dipermasalahkan. Selama penyampaian materi nanti oleh pemateri, peserta tidak boleh on mic kecuali nanti pada sesi tanya jawab. Dan ketika sesi tanya jawab, peserta diharapkan on cam dan juga mikrofon, memperkenalkan diri dan asal instansi, serta yang perlu diperhatikan pada sesi tanya jawab nantinya, pertanyaan dari teman-teman yang sekiranya di luar materi seperti teknik kegiatan dan administrasi, maka dapat disampaikan dan ditanyakan melalui admin WhatsApp Nusantara Muda atau Nusantara Writing Festival. Teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti pada malam hari ini, kita akan melakukan dokumentasi awal kegiatan. Kami mohon kepada seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom ini dapat berkenan untuk menyalakan kamera dan mengikuti arahan dari panitia dokumentasi. Silahkan teman-teman on cam terlebih dahulu. Oke. Slide pertama, satu, oke. Slide pertama, tiga, dua, satu. Slide kedua, tiga, dua, satu. Slide ketiga, tiga, dua, satu. Slide keempat, tiga, dua, satu. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Oke. Di malam hari ini, di kegiatan webinar coaching klinik khusus finalis Nusantara Writing Festival 5, kita akan bersama pemateri yang luar biasa, yaitu Kak Ramdhani SPD. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan materinya, saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kak Ramdhani SPD, lulusan berprestasi dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selama masa studinya, beliau dikenal aktif dalam kegiatan akademik dan juga kepemimpinan, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Penelitian dan juga Penalaran Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Prestasi beliau di bidang karya tulis ilmiah dan juga penelitian sangat membanggakan. Di antaranya, beliau merupakan peraih gold medal sekaligus juara satu di event Nusantara Muda, serta mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Makassar. Tidak hanya itu, beliau juga telah meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional seperti juara satu National Essay Competition Paperma BK2 di Universitas Negeri Jember, juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Fantastik Universitas Aisyah Yogyakarta, dan menjadi penerima pendanaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa pada tahun 2024 dari Kemendikbudristek.
Nah, selain berprestasi di bidang akademik, Kak Ramdhani juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan juga kepemudaan, salah satunya sebagai Duta Pendidikan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat tahun 2025. Dan dedikasi serta kiprah beliau dalam dunia pendidikan turut membawa beliau menjadi wisudawan terbaik S1 di Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, dengan pengalaman luar biasa tersebut, Kak Ramdhani pada malam hari ini akan membagikan strategi dan juga tips berharga kepada kita semua dalam sesi yang bertema Bongkar Rahasia Esai Juara dan Cara Cepat Lolos Pendanaan Kampus. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung mulai saja. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Ramdhani untuk menyampaikan materi. Kepada Kak Ramdhani dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Krisna, Arisna. Terima kasih telah diperkenalkan dan terima kasih juga untuk panitia. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, apakah terlihat di layar Terlihat, share Kak. screen-nya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini semuanya dengan teman-teman dari NWF ya yang akan mengikuti lomba. Jadi Kak Dani sebenarnya bakalan sharing terkait telah disampaikan tadi dari Kak Arisna untuk esai juara dan juga cara lolos pendanaan kampus. Nah, sebelum lebih lanjut sebenarnya Kak Dani mau lebih tahu dulu ini. Dari teman-teman apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti perlombaan esai atau KTI? Kalau sudah pernah ketik dua, kalau belum coba ketik satu. Kak Dani mau cek dulu dari komen-komenannya. Oke, wow, sudah ada yang pernah ya. Wow, wow. Tapi ini juga bagus banget buat teman-teman yang baru mencoba. Pokoknya kalian keren semua sudah sampai di tahap ini. Oke, kita lanjut ya ke materinya. Oke, untuk Nah, karena tadi telah dikenalkan oleh Kak Arisna, Kak Dani cuma mau sedikit menyinggung bahwasannya khususnya untuk yang maba nih, jangan berkecil hati soalnya Kak Dani tuh pertama kali ikut event Nusantara Muda pas masih maba. Pas masih maba banget gitu. Kak Dani pernah ikut di tahun 2022 sebagai mahasiswa di situ, mahasiswa baru ya teman-teman. Dan saat itu memenangkan bronze medal. Jadi sebelum Kak Dani menjadi juara satu dan memenangkan berbagai penghargaan, Kak Dani sebelumnya pernah pertama kali belajar lomba bahkan di Nusantara Muda, khususnya di lomba esai tingkat nasional Letin pada tahun 2022. Jadi bagi Kak Dani, Letin ini dan khususnya di Nusantara Muda ini jadi pengalaman pertama Kak Dani untuk terjun dan mendapatkan kepercayaan diri untuk lomba-lomba berikutnya. Jadi Kak Dani banyak belajar di pengalaman pertama. Oke, teman-teman yang lainnya juga kalau misalnya mau tanya-tanya seputar lomba boleh nanti hubungi Kak Dani di Instagram juga boleh. Nah, lanjut ya, karena tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Arisna, terima kasih sebelumnya. Kita lanjut ke bagian ide, khususnya untuk esai juara karena Kak Dani telah belajar sebelumnya sebelum mendapatkan juara satu dan penghargaan-penghargaan lainnya. Kak Dani tentunya juga pasti menghabiskan jatah gagal dulu. Nah, ya, sebelum itu. Namun Kak Dani menganalisis berbagai hal yang Kak Dani rasa ini jadi bahan evaluasi dan memperbaiki langkah-langkah Kak Dani ke depannya khususnya dalam mengikuti perlombaan.
Nah, untuk tema lomba misalnya, kadang itu melakukan analisis yang bukan terlebih ke tema yang banyak dibahas orang, tapi Kadani juga memperhatikan bagaimana kedalaman atau kemampuan Kadani dalam memilih tema. Begitu, begitu pula dengan tema tersebut sebaiknya relevan dengan background pendidikan kita. Nah, kadang juga Kadani mengikuti banyak perlombaan teknologi, sedangkan Kadani dari prodi pendidikan. Nah, oleh karena itu, khususnya di lomba yang menggunakan tim, Kadani banyak mengajak anak-anak dari teknik. Nah, itu salah satu strategi sebenarnya teman-teman. Apabila teman punya ide, namun kurang dalam background tersebut, belum mempelajari bidang tersebut secara mendalam, Kak Dani sarankan kalian mengajak tim yang backgroundnya di sana. Misalnya Kak Dani punya inovasi aplikasi nih, tapi Kak Dani nggak tahu gimana cara menciptakan aplikasi tersebut. Nah, Kak Dani bekerja sama dengan teman-teman dari teknik komputer seperti itu. Jadi ada strategi tertentu dalam memilih teman lomba. Akrab buat nongkrong bukan berarti tuh cocok juga untuk kita ajak lomba, harus sesuai dengan apa kebutuhan kita, kebutuhan tim kita, teman-teman. Jadi ini bisa jadi landasan teman-teman juga untuk memilih tim. Kemudian, teman-teman juga boleh mempersiapkan masalah. Jadi dalam mencari masalah itu hindari masalah-masalah yang umum dan inovasinya itu kurang jelas sebenarnya karena pada esai perlombaan kita itu fokus pada apa sih yang gong dari penelitian atau dari karya kita ini. Jadi bukan semata-mata memaparkan data, tapi kita memberikan solusi atau em, tidak hanya sebatas kumpulan-kumpulan dari beberapa artikel, teman-teman. Nah, itu menurut Kak Dani yang harus jadi catatan. Khususnya untuk presentasi nantinya ini juga bisa jadi catatan bahwasanya apa sih yang ikonik dari penelitiannya atau karyanya teman-teman, khususnya esainya teman-teman. Kak Dani lanjut. Nah, untuk struktur anatomi esai tentu mungkin teman-teman sudah tahu, tapi ini Kak Dani lebih ke tipsnya ya. Nah, untuk judul, sebaiknya hindari penggunaan nama yang jelas. Nah, sebisa mungkin juga teman-teman saat presentasi gunakan nama tersebut sebagai ikoniknya teman-teman. Dalam menyusun poster misalnya, dalam menyusun PPT misalnya, teman-teman gunakan nama tersebut jadi highlight. Misalnya dalam posternya teman-teman, jadi teman-teman ini gampang dinilai oleh juri bahwa oh tim ini dia tim Bioplas misalnya, tim ini karena dia mm, dari cara kita menyampaikan melalui PPT dan melalui poster itu gampang diingat, khususnya dalam pemberian nama juga. Itu gampang terbekas di hati juri. Kemudian Kak Dani ingat banget, sebelumnya pas pertama kali Kak Dani ikut lomba, selalu mengawali dengan Assalamualaikum, perkenalkan saya ini, dan ternyata cara itu sudah terlalu kuno, teman-teman. Nah, Kak Dani belajar bahwasanya kita seperti di pendahuluan ini harus ada kalimat pembuka yang mengejutkan. Nah, data ini boleh kita gunakan nantinya saat presentasi, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa gunakan datanya untuk presentasi nanti. Itu perlu ada di pendahuluan. Data yang menunjukkan urgensi dari idenya teman-teman. Kemudian, untuk bagian isi, teman-teman bisa jelaskan secara teknis solusinya bagaimana, apa-apa yang menunjang. Namun Kak Dani sarankan di bagian isi sebaiknya ada seperti flowchart atau seperti skema yang karena isi terlalu kemungkinan terlalu panjang, melalui skema tersebut bisa menjadi acuan yang meringkas isi dari esai teman-teman. Ini bakalan memudahkan banget buat juri. Apalagi kalau misalnya kita dari bidang yang sulit dipahami oleh orang lain, khususnya untuk orang umum, sangat perlu untuk adanya skema. Ini perlu dicatat juga oleh teman-teman ya. Nah, kemudian di sintesis mungkin teman-teman tahu, perlu juga ada hal yang membekas di hati juri. Jadi, Kak Dani tidak membahas secara umum terkait
seluruh isi esai, tapi ini yang menjadi catatan-catatan yang harus ada di esainya teman-teman. Jadi biar esainya teman-teman itu tidak datar. Jadi lebih unik, kemudian teman-teman juga eh, bisa memudahkan juri melalui esainya itu enak untuk dibaca seperti itu. Kemudian, nah mungkin untuk latar belakang pasti teman-teman sudah menyusun esai, tapi ini menurut Kak Dani perlu jadi catatan rujukan ke depannya bagaimana kita menyampaikan latar belakang yang mudah untuk esai kita. Harus jangan langsung kita paparkan ini solusi kita di bagian pertama dari esai kita, tapi harusnya kita membahas secara segitiga terbalik. Nah, teman-teman boleh lihat dari segitiga terbalik ini apa-apa saja. Kemudian, teman-teman juga Kak Dani kasih catatan di samping nih bahwasanya hal yang paling Kak Dani rasa penting dalam mengikuti lomba bukan harus pintar, bukan harus berprestasi dulu, atau bukan harus terbiasa ikut lomba, tapi yang pertama adalah pahami buku panduan. Setiap lomba tentunya punya buku panduan, buku pedoman yang harus teman-teman ikuti. Nah, kesalahan walaupun kita punya ide atau esai yang bagus nih teman-teman, tapi kalau misalnya kita kesalahan menginput administrasi, terlambat mengisi Google Form misalnya, teman-teman sudah lakukan pembayaran tapi terlambat menginput. Nah, itu bisa menjadi permasalahan yang menurut keadaan itu lebih rumit sebenarnya daripada penyusunan esai itu sendiri. Jadi Kak Dani biasanya sebelum mengikuti lomba itu lebih dahulu membaca buku panduan. Bahkan Kak Dani biasanya ngeprint, kemudian ngeprint buku panduan, kemudian menandai bagian-bagian yang penting teman-teman. Jadi Kak Dani selalu menjadikan buku panduan itu nomor satu. Kita harus mengetahui, oh, ide kita, bagaimana caranya ide kita ini bisa masuk ke dalam buku panduan ini. Bagaimana ide kita bisa, karya kita bisa sesuai dengan panduan lomba, seperti itu. Nah, kadang juga sarankan kalian menggunakan citasi jurnal. Nah, perlu juga untuk landasan kekuatan datanya teman-teman. Gunakan jurnal dengan eh, masa yang sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir. Itu bagus banget buat mendukung karya esai teman-teman. Dan ini juga teknik storytelling maksudnya Kak Dani di sini karena kita menulis ya sebenarnya bukan lebih ke cara kita bercerita langsung tapi bagaimana karya kita itu pembahasannya mengalir. Jadi antara paragraf satu dan paragraf 2 itu saling menyambung dan terhubung. Itu maksud Kak Dani. Nah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Nah, teknik presentasi. Ini Kak Dani banyak belajar dari jatah gagalnya Kak Dani sebelumnya terkait bagaimana presentasi. Kak Dani selalu nonton di YouTube juga. Kemudian Kak Dani juga benar-benar melihat langsung bagaimana sih persiapan-persiapan orang yang juara. Ternyata orang yang juara itu bukan dia yang pinter, tapi memang orang yang punya persiapan yang baik. Benar-benar Kak Dani melihat setelah mengikuti banyak lomba, khususnya yang offline, yang keluar kota, Kak Dani melihat bagaimana orang-orang memang punya prinsip dan juga mereka punya metodenya masing-masing. Nah, Kak Dani tuh nggak ragu bertanya kalau misalnya ikut lomba sama teman-teman, apa yang mereka lakukan, apa tips-tipsnya, Kak Dani minta seperti itu. Bahkan cara pendanaan mereka itu Kak Dani juga selalu cari tahu gimana caranya, gimana cara mereka dibiayai, walaupun beda kampus dengan Kak Dani tetap cari informasi untuk membantu Kak Dani ke depannya apakah bisa dijadikan rujukan nanti dan bisa juga Kak Dani terapkan seperti itu. Nah, untuk poster, yang pertama Kak Dani itu paling menghindari sebenarnya menggunakan template. Nah, karena template itu digunakan oleh banyak orang. Jadi sebisa mungkin hindari menggunakan poster dari template. Nah, itu juga bakalan menghilangkan keunikan teman-teman karena menggunakan template itu akan memiliki banyak persamaan lah dengan orang lain dan itu bakalan terlihat familiar di mata juri. Sehingga kadang disarankan untuk mengurangi penggunaan
mengurangi penggunaan template, teman-teman. Teman-teman boleh melihat contoh referensi, tapi jangan gunakan template ya, teman-teman. Kemudian yang kedua informatif. Sebisa mungkin gambar yang jika menggunakan gambar atau ornamen, teman-teman gunakan yang ada yang penting-penting saja, yang memang berkaitan, yang tidak usah dengan ornamen yang berlebihan. Itu juga bakalan mengurangi estetika dari posternya, teman-teman. Kemudian untuk slide PPT, Kak Dani punya saran itu sebaiknya eh, lebih minimalis saja. Tidak semua yang ada di di esai teman-teman itu harus dimasukkan, tapi lebih ke poin-poin saja, benar-benar poin saja. Nanti teman-teman yang jelaskan itu lebih baik daripada teman-teman memasukkan banyak teks, kemudian nanti teman-teman bakalan kebingungan sendiri. Apalagi saat presentasi itu teman-teman, kita punya waktu yang terbatas, jadi membaca banyak teks itu tidak membantu. Justru kadang membuat kita menjadi bingung karena terkejar waktu. Nah, untuk public speaking juga seperti itu, kita perlu lebih ke bagaimana kita berretorika, bagaimana cara kita eh, memberikan gerakan saat berbicara, bagaimana cara penekanan kita, bagaimana cara kita menyampaikan mana poin yang penting, mana pembuka dan mana eh, gagasan yang unik di esai kita. Saya rasa teman-teman sangat perlu memperhatikan hal tersebut di bagian public speaking. Nah, kadang itu selalu misalnya menggerakkan tubuh, misalnya selalu Kadani bergerak juga tidak diam di satu posisi. Namun sebisa mungkin teman-teman, nah di sini Kadani cantumkan bahwasanya teman-teman itu harus berdiri tegap dan gunakan gestur untuk jadi teman-teman tidak terlihat diam atau tidak terlihat membaca saja. Nah, kemudian yang eye contact. Sebisa mungkin teman-teman jangan semata-mata menatap posternya saja, menatap menatap PPT-nya saja, menatap layar saja, atau malah melihat temannya yang di belakang. Sebaiknya teman-teman itu menatap juri. Nah, itu Kak Dani rasakan bahwasanya saat kita menatap juri dan kita yakin dengan apa yang apa yang kita bicarakan, itu juga bakalan mempengaruhi penilaian juri, teman-teman. Jadi ini juga salah satu tips yang ampuh bagi Kak Dani. Kemudian untuk intonasi, nah karena waktunya terbatas, kadang disarankan kalian itu memang melakukan latihan yang rutin supaya kalian bisa menyesuaikan eh, menyesuaikan skripnya teman-teman dengan waktu presentasi yang ada. Kemudian teman-teman juga bisa bisa memberikan perubahan intonasi dalam mempresentasikan karya teman-teman. Khususnya saat membicarakan judul ya teman-teman, judul, ide, gagasan itu harus dengan semangat. Apalagi bagian yang unik di penelitian teman-teman itu harus ditekankan seperti itu. Kemudian saat sesi tanya jawab ini yang menurut Kak Dani bakalan jadi gong jika kita di sesi tanya jawab nih teman-teman, kemudian kita menjawab karena waktu juga dalam sesi tanya jawab itu biasanya juga ada waktu kita bakalan spontan menjawab apa saja yang terlintas di pikiran dan itu juga kadang menyebabkan kita menjawab jawaban yang salah. Jadi Kak Dani sarankan sebaiknya itu kalian ada jeda sekitaran 2 detik sebelum menjawab pertanyaan dari juri, teman-teman. Jadi teman-teman itu juga bakalan kemungkinan juri juga masih memiliki pertanyaan. Jadi dengan jeda 2 detik itu kita pastikan bahwasanya juri memang sudah tidak ada pertanyaan tambahan. Kemudian kita menjawab apa yang dipertanyakan oleh juri. Jadi waktu 2 detik itu sangat berarti. Teman-teman bisa tenang untuk memikirkan jawaban dan memastikan bahwasanya sudah tidak ada pertanyaan tambahan dari juri. Seperti itu. Kemudian untuk verbal sebenarnya kadang disarankan teman-teman punya banyak kata ganti khususnya dalam presentasi agar terlalu banyak itu juga bisa menghambat waktu kita teman-teman. Jadi bisa diganti dengan kata-kata lainnya dan misalnya cukup diperpanjang dan daripada kita bilang atau bisa diganti dengan kata seperti melainkan itu bisa menggantikan
kata seperti itu. Boleh diganti dengan kata mu. Tapi sebenarnya kadang disarankan jangan terlalu sering menggunakan kata mungkin. Itu menampakkan bahwasanya kita sendiri ragu dengan karya yang kita miliki. Jadi boleh diganti dengan kata apabila terimplementasikan. Jadi jangan gunakan kata mungkin jika diimplementasikan, tapi lebih baik apabila diimplementasi akan memberikan beberapa dampak berikut ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sendiri harus yakin kalau misalnya karya kita itu bagus. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah kemudian ini tips-tips kecil lainnya yang Kak Dani rangkum. Misalnya untuk esai poster PPT harus sertakan skema seperti yang telah Kak Dani jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk presentasi itu perbanyak latihan dan sisakan waktu 1 menit. Jadi ini catatannya buat teman-teman. Misalnya dari panitia memberikan waktu presentasi itu 1 orang 7 menit misalnya. Teman-teman itu usahakan skripnya hanya 6 menit. Jadi teman-teman sebelum presentasi itu kadang disarankan buat skrip. Kemudian skripnya ditandain nih yang mana yang kita baca dengan nada sedih misalnya. Misalnya saat bahas masalah Indonesia kita bahas dengan nada sedih, bicara dengan nada sedih. Kemudian dengan saat kita bahas solusi kita bicara dengan nada yang semangat seperti itu. Kemudian kita tandain juga yang mana harus kita baca sekaligus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalian buat skripnya nih sebelum presentasi, kemudian latihan dengan teman timnya dan pastikan waktunya cukup, bahkan memiliki lebih 1 menit. Nah, 1 menit ini untuk mengantisipasi apabila terjadi blank misalnya atau ada hal-hal yang eh, kita tidak duga-duga. Jadi kadang disarankan itu jika waktunya 7 menit, usahakan kalian latihan hanya dengan 6 menit. Oke? Dan kadang disarankan juga apabila misalnya kalian punya gagasan yang sudah ada prototipenya, yang sudah ada simulasi aplikasinya atau produk fisiknya misalnya inovasi keripik dari bahan ini, teman-teman boleh banget bawa produknya ke presentasi nanti atau ke kegiatan final dari sebuah perlombaan dan itu bakalan jadi nilai tambah teman-teman. Nah, untuk teknik penulisan, nah, kalian juga sudah sarankan buat daftar pertanyaan, latihan tanya jawab. Kalian jaga kekompakan. Kadang juga yang membuat poin minus itu bukan karena ada presentasinya yang kurang, tapi kekompakannya yang tidak dijaga. Jika kalian terdiri dari 3 orang dan hanya satu yang dominan, justru yang keduanya tidak terlibat aktif dalam presentasi itu justru bisa mengurangi poinnya teman-teman. Jadi kadang disarankan kalian membagi tugas saat presentasi. Orang yang fokus di latar belakang ide siapa, fokus di teknis khususnya di bagian gagasannya siapa dan nanti siapa yang di bagian ini. Jadi itu kita bagi teman-teman sebelum presentasi tersebut. Jadi jika ada pertanyaan juga kalian tahu siapa yang harus menjawab. Jika pertanyaannya lebih ke ide siapa, jika pertanyaannya lebih ke teknis pembuatan misalnya siapa yang menjawab. Jadi agar tidak nampak dominasi dalam kelompok teman-teman karena kekompakan juga itu bakalan menjadi salah satu unsur yang menarik perhatian dari juri. Kalian bisa juga lakukan simulasi di hadapan dosen. Nah, ini sering banget Kak Dani lakukan juga dari dosen pembimbing memberikan baik secara online ya teman-teman. Kalian juga bisa latihan secara online dengan dosen pembimbing supaya menerima feedbacknya. Nah, itu sih teman-teman hal-hal sederhana yang bagi Kak Dani tuh berdampak besar dalam pembuatan esai, khususnya dalam mengikuti lomba-lomba esai seperti itu. Nah, untuk lolos pendanaan, sebelumnya Kak Dani mau tahu, ada ndak yang sudah pernah mendapatkan eh, pendanaan dari kampus? Kalau belum, ketik 1 dan kalau sudah ketik 2. Kak Dani mau lihat rata-ratanya. Yang belum ketik 1, yang sudah pernah boleh ketik 2. Oh, sudah ada juga yang pernah ya, tapi masih banyak juga yang belum. Oke, baik. Jadi Kak Dani bakalan share ala Kak Dani dan juga beberapa
tips yang Kak Dani dapatkan dari teman-teman Kak Dani yang ikut lomba. Jadi kalau ikut lomba itu kalian sebisa mungkin menggali banyak informasi dari teman lomba lainnya, teman-teman. Supaya ilmu kita juga meningkat, kita juga dapat insight dari teman-teman lomba tersebut. Jadi Kak Dani kadang follow IG seperti itu. Dan kita bahkan bisa dapat informasi lomba dari Kak Dani ikut lomba Latin, kemudian nanti diajak lagi ikut lomba sama teman-teman yang dulu Kak Dani temui di Latin. Jadi itu bakalan bermanfaat sekali. Jadi jangan semata-mata hanya mengejar lombanya saja ya teman-teman, tapi kejar relasinya. Nah, untuk tips dari Kak Dani tuh, buat lolos pendanaan memang sebenarnya yang paling penting itu adalah judul menarik. Kenapa Kak Dani mengatakan judul yang menarik? Karena kita harus meyakinkan universitas atau birokrasi bahwasanya mereka tidak bakalan rugi jika membiayai kita berangkat lomba. Tapi hal yang paling pertama Kak Dani mau sampaikan ke teman-teman bahwasanya kalian sendiri tuh harus punya kepercayaan diri. Jadi sebelum kalian menghadap ke pihak birokrasi, kalian harus punya kepercayaan diri sendiri. Jangan sampai kalian pada dasarnya proposal pendanaan itu kita menawarkan sebuah produk, kita menawarkan sebuah produk ke orang lain. Nah, bagaimana cara orang lain yakin kalau kita sendiri tidak yakin dengan produk tersebut? Jadi, kadang disarankan langkah pertama sebelum mengajukan proposal adalah kepercayaan diri. Bagaimana universitas mau membiayai kalian kalau kalian sendiri tidak percaya dengan diri kalian, tidak percaya dengan tim kalian? Nah, untuk itu kalian harus punya judul yang menarik. Nah, judul yang menarik juga bakalan menjadi salah satu landasan dari universitas untuk membiayai kalian. Mereka membuat mereka yakin eh, untuk membiayai kalian. Kemudian anggaran logis. Kak Dani, walaupun ini namanya proposal ya teman-teman, tapi Kak Dani sangat 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 menyarankan kalian menggunakan anggaran serealistis mungkin. Jangan karena ini proposal kalian markup terlalu berlebihan sehingga membuat pihak birokrasi justru tidak percaya dengan teman-teman. Jadi kalian bisa misalnya untuk tiket nih, tiket perjalanan. Teman-teman sebisa mungkin gunakan harga yang memang sesuai, tidak usah di markup. Seperti itu. Kemudian, karena biasanya dari untuk tiket itu kalian misalnya masukkan harga sesuai, bisa juga dari pihak kampus yang memberikan tiket. Jadi apabila misalnya ada perubahan harga, ada perubahan dari misalnya dari 1.900.000 ke 2 juta, itu bakalan ditanggung kok sama pihak kampus. Selama memang teman-teman tidak melebih-lebihkan anggaran dari proposal teman-teman. Nah, kemudian kalian juga perlu tim yang kompeten dan kalian punya peran yang jelas. Nah, yang pertama selain untuk memudahkan saat presentasi nanti, itu juga bakalan memudahkan teman-teman dalam proposalnya teman-teman. Ini landasan saya memilih tim Pak. Ini alasan kenapa kami bertiga harus pergi. Saya sebagai ini dan teman saya ini seperti ini. Jadi kita punya peran yang jelas yang membuat pihak kampus membiayai kita semua. Seperti itu. Kemudian sebisa mungkin itu proposalnya profesional ya teman-teman. Kita pakai format yang profesional karena bakalan proposal kita bakalan jadi arsip juga di pihak birokrasi teman-teman. Yang selanjutnya itu perlu banget lampiran-lampiran yang mendukung. Nah, lampiran-lampiran itu kita dapatkan dari mana? Nanti Kak Dani jelaskan. Nah, untuk lampirannya, sebenarnya kita bisa gunakan semua LOA, daftar finalis, kemudian data diri dari tim itu sebagai lampiran, bahkan rincian anggaran biaya pun seperti itu. Dan yang terpenting adalah administrasi lengkap. Misalnya saat dari pihak panitia telah memberikan LOA, teman-teman harus gercep mengambil LOA tersebut sebagai lampiran karena LOA itu dibutuhkan oleh pihak kampus sebelum memberikan kalian surat tugas. Nah, karena sebelumnya Kak Dani adalah berasal dari prodi administrasi sehingga Kak Dani merasa bahwasanya
administrasi itu tidak boleh kita sepelekan, apalagi jika kita mau menggunakan dana dari kampus, mereka itu punya pertanggungjawaban. Jadi kita juga harus menaati administrasi di pihak birokrasi. Kita harus untuk mencegah misalnya kita kesulitan dalam proses pelaksanaan, dalam proses pembuatan proposal ini ya harus lengkap ya administrasinya. Itu bakalan memudahkan teman-teman untuk pencairan nantinya. Dan ini tips ya yang sebenarnya di balik layar Kak Dani selalu gunakan, yaitu memilih dosen pembimbing yang punya pengaruh. Kak Dani tuh selalu pilih dosen yang bisa membantu Kak Dani untuk menggait pendanaan di universitas. Misalnya Kak Dani memilih ketua pengawas keuangan universitas. Jadi dia bakalan bantu Kak Dani untuk melakukan audiensi karena untuk mendapatkan proses pendanaan ini biasanya memerlukan audiensi teman-teman. Dan jika kita juga punya backingan orang yang berpengaruh, itu bisa dosen pembimbing itu bakal memberikan kita petunjuk-petunjuk dan bisa mempermudah kita untuk mendapatkan pendanaan sebelum mengikuti lomba. Jadi ini catatannya buat teman-teman, apabila kalian misalnya nih karyanya udah jadi, terus kita bakal bertanya, buat apa sih dosen pembimbing? Nah, kalian walaupun karyanya udah jadi, kalian bisa konsulkan karya tersebut ke dosen pembimbing. Kemudian kalian bisa latihan latihan presentasi dengan dosen pembimbing dan meminta bantuan dosen pembimbing untuk membuka jalur bertemu dengan pimpinan sebenarnya karena kadang buat mahasiswa tuh yang sulit adalah ketemu dengan pimpinan-pimpinan fakultas, ketemu dengan pimpinan-pimpinan universitas. Nah, itu yang jadi tantangan kadang. Kalian sudah menyelesaikan proposal namun tidak punya waktu bertemu dengan pimpinan. Nah, kalian bisa melalui dosen. Seperti itu. Jadi pilih dosen pembimbing itu salah satu strategi ya teman-teman. Di luar memilih tim, kalian juga harus memilih dosen pembimbing yang berpengaruh sebisa mungkin. Nah, kemudian Kak Dani terapkan juga ini prinsip bola salju. Nah, Kak Dani tuh kalau misalnya menang lomba, benar-benar Kak Dani tuh buat LPJ-nya. Apa yang Kak Dani lakukan, apa dokumentasi kegiatannya, realisasi anggarannya, kemudian dengan jujur dan rapi terstruktur. Jadi itu bakalan membuat kampus merasa yakin untuk membiayai kita ke depannya apabila mengikuti lomba-lomba. Bahkan Kak Dani sampai sudah wisuda tapi sudah terlebih dahulu daftar lomba tetap dibiayai. Itu karena kepercayaan dari pihak birokrasi. Kak Dani selalu membuat LPJ setelah dapat pendanaan. Nah, kan Kak Dani sudah lihat ya tadi banyak banyak yang dapat pendanaan dari kampus. Kalian pada buat LPJ atau enggak? Kalau buat coba ketik satu, kalau nggak pernah buat LPJ coba ketik dua. Kak Dani mau tahu apakah kampus-kampus lain juga buat LPJ? Oh, banyak ya yang belum buat LPJ. Oh, ada juga yang buat LPJ. Nah, tapi sebenarnya LPG juga itu kadang tidak wajib bagi kita, tapi sebaiknya dilakukan. Itu untuk menjaga kepercayaan sebenarnya, teman-teman. Nanti Kak Dani bakalan perlihatkan contoh LPG-nya dan contoh proposalnya buat teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk dokumen sakti ini, Kak, Kak Dani jelaskan surat permohonan. Nah, untuk syarat permohonan itu kita cantumkan di bagian yang paling depan. Kemudian ini wajib ada ya, teman-teman. Jadi kalian harus ada. Semua harus memiliki dokumen ini jika mengharapkan pendanaan dari kampus. Yaitu surat permohonan yang ditujukan kepada dekan apabila kalian meminta pendanaan dari fakultas ya boleh dari dekan. Kemudian apabila meminta pendanaan dari universitas atau perguruan tinggi ya dari rektor atau pimpinan. Seperti itu teman-teman. Kemudian LOA. Nah, LOA ini bakalan kalian dapatkan dari pihak panitia. Jadi kalian harus melampirkan LOA ini saat mengajukan proposal. Ini jadi landasannya teman-teman bahwa saya lolos loh di babak penyisihan dan saya mengikuti grand final. Jadi perlu LOA teman-teman.
kemudian RAB, kemudian nah di RAB itu harus juga spesifik untuk makannya berapa berapa kali, untuk biaya pendaftarannya berapa orang, kemudian untuk biaya penginapannya berapa kamar. Nah, semua itu sudah harus terincikan di RAB-nya teman-teman. Semakin rinci itu semakin baik, teman-teman. Kemudian kalian juga memberikan profil tim dan prestasi. Nah, keadaan itu selalu gunakan foto-foto juara sebelumnya sebagai sampul di proposalnya Kak Dani. Jadi saat Kak Dani mengajukan proposal nih, Kak Dani gunakan sampul foto Kak Dani dan teman-teman saat juara di lomba lainnya. Sehingga ini bisa secara tidak langsung mempengaruhi dari pihak universitas bahwasanya apabila kita memberikan pendanaan kepada orang ini, dia bakalan membawa pulang juara seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus berusaha memang meyakinkan dari pihak birokrasi bahwasanya itu kita bisa juara. Nah, salah satu caranya seperti itu, kita menyelipkan bukti bahwasanya kita mampu seperti itu, teman-teman. Kita mampu dan kita layak untuk didanai. Teman-teman harus, nah untuk yang baru mencoba juga nggak apa-apa, kalian boleh menunjukkan bahwa sikap yang percaya diri dan kemauan teman-teman untuk upgrade, untuk mengikuti lomba seperti itu. Nah, sebenarnya itu saja yang bisa Kak Dani sampaikan terkait eh, penyampaian Kak Dani untuk proposalnya, teman-teman. Kak Dani punya contoh. Bentar ya. Teman-teman mau nggak lihat ini? Contoh proposalnya. Ini lebih ke proposal yang baru-baru Kak Dani gunakan ya. Teman-teman boleh klik satu coba. Kak Dani mau tes dulu. Oke, gimana-gimana? Kita coba. Oke, mari kita share. Oke, jadi ini ya teman-teman, kadang nih share bagian LPJ-nya saja, soalnya isinya itu hampir sama teman-teman untuk LPJ dan oke, apakah sudah tampil slide-nya teman-teman? Udah, Kak. Oke, jadi Kak Dani sebelumnya itu pernah ikut dan satu orang, nah Kak Dani seperti ini ya teman-teman, saat membuat LPJ ataupun proposal. Jadi LPJ dan proposal Kadani itu template-nya hampir-hampir sama. Kadani jelaskan bahwasanya Kadani selalu menggunakan eh, gambar. Jadi untuk proposal Kadani gunakan lomba-lomba sebelumnya. Kemudian Kadani jelaskan tema lomba yang Kadani ikuti apa, kemudian lokasi lombanya di mana dan waktu dan tempatnya harus ada di dalam sampul proposal kalian. Jadi saat tim birokrasi melihat proposal kalian itu sudah jelas bahwasanya kita mengajukan proposal di Labuan Bajo tanggal sekian seperti itu. Jadi mereka tahu kapan harus memproses proposal kita. Kemudian, nah ini kadang sarankan lembar pengesahan yang kita tujukan ke siapa. Nah, keadaan di sini karena ke pihak universitasnya tentunya ditandatangani oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan. Nah, kalau ke fakultas biasanya ditandatangani oleh wakil dekan juga bidang kemahasiswaan dan alumni. Itu tergantung ya teman-teman. Nah, misalnya Sakadani pernah dibiayai oleh fakultas, pernah juga dibiayai oleh universitas. Apa sih bedanya? Bedanya saat Kadani dibiayai oleh fakultas, isi dari tim Kadani adalah orang dengan fakultas yang sama. Kak Dani berada walaupun prodinya beda dengan tim-tim Kak Dani, tapi kami berada di fakultas yang sama, sehingga pihak fakultas mampu membiayai kami untuk eh, ikut perlombaan di luar, seperti itu. Namun saat tim Kak Dani terdiri dari orang yang
berbeda fakultas, Kak Dani dari Fakultas Ilmu Sosial, teman Kak Dani dari Fakultas Teknik, dari Fakultas MIPA, dari Fakultas Seni, itu Kak Dani mengajukan ke pihak universitas karena pihak fakultas tidak bakalan bisa membiayai di luar dari fakultasnya teman-teman. Jadi silahkan kalian sesuaikan. Jika kalian berada di fakultas yang sama, apalagi dari prodi yang sama, kalian memungkinkan mengajukan ke fakultas juga. Jadi silahkan mengajukan ke fakultas, boleh juga mengajukan ke universitas. Namun jika isi dari timnya teman-teman itu berbeda-beda fakultas, sebaiknya langsung saja ke pihak universitas seperti itu. Setelah kalian memberikan lembar pengesahan, nah kalian akan memberikan pembukaan. Nah, teman-teman, pembukaan nih teman-teman. Di sini cukup eh, pembukaan pada umumnya saja, teman-teman. Tidak usah terlalu panjang. Kemudian jelaskan dari lebih ke pemanisnya teman-teman sebelum kita masuk ke nama kegiatannya. Di sini harus jelas kegiatan teman-teman itu apa. Kita teman-teman sebagai apa delegasi kampus untuk apakah delegasi kampus, delegasi daerah dan lain-lain itu harus juga terjelaskan. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaannya ini harus lengkap banget teman-teman. Teman-teman harus meminta eh, waktu yang sesuai dengan kapan keberangkatannya teman-teman, kapan pelaksanaannya. Jadi pihak kampus bisa memperkirakan kapan juga proposalnya cair dan kapan juga kalian dipesankan tiket. Biasanya tergantung lagi, ada juga yang pihak kampus memberikan full dana ke teman-teman dan teman-teman yang pesan tiket sendiri atau mau dipesankan oleh pihak kampus. Kak Dani biasanya pernah merasakan dua hal tersebut, tapi Kak Dani merasa lebih untung kalau dipesankan oleh pihak kampus. Kenapa demikian? Karena biasanya saat mengajukan proposal terjadi perubahan harga, apalagi saat kita pesan tiket mendekati hari keberangkatan, itu biasanya bakalan naik, teman-teman. Jadi kadang ini memilih buat dipesankan oleh pihak birokrasi. Jadi apabila ada kenaikan harga itu tetap bakalan dipesankan sama pihak birokrasi. Berbeda kalau diberikan tunai ke kita apabila ada kenaikan harga dan tidak sesuai dengan estimasi sebelumnya, itu otomatis bakalan ditanggung sama kita kekurangannya. Jadi itu boleh jadi opsi juga buat teman-temannya. Kemudian maksud dan tujuan silahkan dijelaskan, boleh dari teman-teman tambahkan juga apalagi yang perlu dimasukkan. Salah satunya tentunya untuk mengharumkan nama baik universitas apabila lombanya nasional tentu di kancah nasional, apabila lombanya regional boleh dituliskan skala regional, apabila internasional tentunya dituliskan semua teman-teman. Kemudian ini bakalan meningkatkan prestasi ya mahasiswa seperti itu. Silakan dipaparkan satu persatu bahwasanya apabila kalian dibiayai dan didanai ini bakalan berdampak banyak ke universitas. Salah satunya juga bakalan memotivasi mahasiswa lain untuk berprestasi dan aktif dalam kegiatan positif seperti itu. Kemudian kalian silahkan paparkan anggota tim atau delegasi. Jadi saran kalian itu jangan ganti-ganti tim. Itu juga bakalan memperumit, selain memperumit administrasi, karena saat kalian mendaftar otomatis kalian akan mendapatkan LOA. LOA tersebut berisi nama orang-orang yang kalian daftar. Nah, otomatis jika mengajukan proposal dan kalian ada perubahan orang itu bakalan sulit diurus oleh pihak birokrasi karena landasan pihak birokrasi memberikan surat tugas adalah LOA tersebut. Jadi sebisa mungkin jangan melakukan pergantian pergantian tim di tengah-tengah berlangsungnya event atau lomba yang teman-teman ikuti. Makanya pilih teman tim yang memang sudah klop dengan kita sebelum mengikuti perlombaan ini ya teman-teman. Itu bakalan memperumit kalau ada perubahan tim. Kemudian teman-teman, untuk pelaksana kalian harus jelaskan siapa sih pelaksana dari lomba ini perlu diketahui oleh pihak universitas. Silakan dicantumkan dengan siapa pihak tersebut bekerja sama misalnya. Semua informasi terkait pelaksana silakan dimasukkan. Bahkan lebih lengkap lagi boleh teman-teman. Kemudian untuk anggaran dan anggota tim itu Kak Dani lampirkan ya karena berbentuk tabel dan juga
agak panjang. Nah, ini Kak Dani rekapitulasinya juga terlampir. Kemudian ini di bagian LPJ ya teman-teman. Untuk hasil dan capaian itu di bagian LPJ. Jadi untuk proposal itu hanya maksud dan tujuan. Nanti di laporan baru buat hasil dan capaian. Jadi setelah kita ikut lomba, masukkan hasilnya, kita juara berapa. Kalau misalnya kita tidak dapat juara, teman-teman juga boleh memasukkan pengalaman yang diperoleh, pembelajaran yang diperoleh, memperoleh pembelajaran presentasi misalnya, memperoleh pelajaran di bidang ini, mendapatkan feedback terkait idenya teman-teman itu boleh dimasukkan. Jadi nggak usah takut bagian ini nggak bakalan terisi nantinya. Ini bakalan ada yang kalian temukan seperti itu. Nah, terakhir untuk penutup, teman-teman silahkan masukkan nama dan dosen pembimbing. Sekali lagi Kak Dani sampaikan bahwasanya dosen pembimbing ini bakalan membantu kalian untuk sampai ke pimpinan. Ini juga bakalan jadi landasannya dari pihak birokrasi untuk memberikan kepercayaan kepada kalian. Nah, ini nih yang paling penting sebenarnya, lampiran-lampiran yang Kak Dani sebutkan tadi. Kenapa? Karena untuk administrasi universitas itu termasuk rumit ya, teman-teman. Kita daftar buat kampus aja tuh rumit, apalagi buat mendapatkan dana dari universitas. Budgetnya tuh kadang 15 jutaan ke atas kalau misalnya dari universitas. Jadi tentu harus dengan lampiran-lampiran pendukung nih sebelum kita memberikan dana yang besar ke mahasiswa, kita harus punya landasan yang cukup. Itu dari pandangan pihak birokrasi. Nah, oleh karena hal tersebut, kita harus menyanggupinya. Teman-teman harus punya lampiran yang lengkap nih. Untuk realisasi anggaran, benar-benar Kak Dani untuk proposalnya pun harganya tidak berbeda jauh. Benar-benar Kak Dani masukkan eh, sesuai harga yang ada. Walaupun saat tiketnya dipesan itu mungkin ada perbedaan 100, 200 ribu seperti itu, tapi itu kan ditanggung oleh pihak universitas, tetap Kak Dani masukkan rinciannya. Nah, ini Kak Dani berangkat sebanyak 3 orang dan semuanya itu dari biaya registrasi, tiket pesawat itu ditanggung dari pihak universitas. Kak Dani masukkan nama lengkap dan rincian yang lainnya terkait anggota tim delegasi. Semuanya harus lengkap ya teman-teman. Kita kita berangkat berapa tim juga harus dijabarkan. Kita punya beberapa karya juga harus dijabarkan. Bahkan di sini Kak Dani nggak masuk ya, tapi Kak Dani sertakan di proposalnya Kak Dani sertakan posternya. Karena di di Nusantara Writing Festival ini kita punya poster atau di Lomba Nusantara Muda biasanya ada poster yang kita kumpulkan. Kadang ini juga jadikan lampiran. Jadi teman-teman jangan ragu buat melampirkan posternya kalian. Bukti bahwasanya ide kalian dan tim kalian memang siap. Jadi kadang ini jadikan poster ini tuh sebagai lampiran di proposal. Nantinya pas LPJ, Kak Dani mencantumkan dokumentasi kegiatannya. Itu juga bakalan, nah Kak Dani cantumkan dokumentasi kegiatannya, dokumentasi penerimaan penghargaan, serta dokumentasi bersama juga field tripnya Kak Dani cantumkan. Karena, kenapa Kak Dani cantumkan field tripnya? Karena field trip juga sudah masuk ke dalam biaya registrasi seperti itu. Jadi, semua yang dikeluarkan pihak universitas dana ke kita itu harus terincikan digunakan untuk apa saja. Nah, untuk LOA nih teman-teman harus banget dicantumkan. Kita bakalan cantumkan LOA, karya kita yang lolos apa, nama-nama siapa saja yang lolos itu harus tercantum untuk dibuatkan surat tugas dari pihak kampus. Kemudian lampiran berikutnya itu rundown acara. Jadi pihak kampus harus harus tahu nih teman-teman apa saja yang kita lakukan selama di sana. Kapan kita harus berangkat dan kapan kita harus pulang. Itu juga bakalan jadi pertimbangannya pihak kampus. Kemudian kita harus melampirkan invoice atau bukti pembayaran setelah melakukan kwitansi atau nota-nota itu tetap harus dicantumkan ya teman-teman. Bukti yang kita keluarkan setelah kita mengeluarkan uang harus ada semua catatan invoice-nya. Kemudian juga tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini juga bakalan jadi bukti teman-teman bahwasanya memang
harus di-scan dan dikumpulkan ke pihak birokrasi seperti itu. Dan terakhir kita cantumkan sertifikat penghargaannya. Sertifikat penghargaan, sertifikat peserta juga dicantumkan. Jadi sebisa mungkin proposal ini adalah bagaimana cara kita untuk meyakinkan pihak birokrasi, teman-teman. Jadi yang pertama, kadang ditekankan sekali lagi, meyakinkan. Teman-teman harus punya keyakinan diri dan kemampuan untuk meyakinkan. Nah, untuk yang belum pernah atau yang misalnya sulit bernegosiasi, nah teman-teman harus belajar. Teman-teman harus memaksakan diri dan mencari lebih banyak tips untuk bernegosiasi atau audiensi dengan pihak kampus. Jadi bahkan kadang ini bisa bertemu langsung dengan bendahara universitas menjelaskan lomba-lomba ini dan Kak Dani juga ingat sekali, teman-teman juga harus lampirkan, tidak ada di LPJ ini, tapi daftar finalis. Daftar finalis, kita bakalan dapatkan daftar finalis-finalis yang lolos sama dengan kita. Misalnya ada 40 tim yang sama yang lolos, kita lampirkan juga, kita lampirkan ke universitas dan kita perlihatkan bahwasanya saingan kita ada dari universitas ini, Pak. Kami juga eh, ada bersaing bersama universitas ini. Jadi itu juga bakalan menjadi landasan dari pihak birokrasi bahwasanya kalian bisa diberikan kepercayaan untuk bersaing bersama teman-teman dari universitas lain untuk mengharumkan nama kampus di kancah nasional seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin untuk sharing Kak Dani terkait LPJ dan proposal ini, itu saja. Kak Dani sudah selesaikan. Kak Dani kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Dani atas pemaparan materi dan juga tips yang sangat insightful. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, izin konfirmasi terlebih dahulu, Kak Dani, apakah pertanyaannya nanti akan dijawab langsung satu persatu atau dikumpulkan terlebih dahulu lalu dijawab sekaligus? Gimana, Kak? Baik, boleh dikumpulkan terlebih dahulu ya Kak, semua pertanyaannya. Baik. Baik, dan bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, menyalakan kamera dan juga mikrofon saat dipersilahkan. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali bahwasannya untuk pertanyaannya sesuai dengan tema dan apa yang disampaikan oleh Kak Dani tadi. Terkait pertanyaan yang lain, teknis kegiatan dan lain sebagainya, nanti bisa hubungi admin Nusantara Muda dan juga Nusantara Writing Festival. Sesi tanya jawab ini kita buka dalam dua sesi. Sesi pertama dan sesi kedua sama-sama tiga penanya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya silakan gunakan fitur raise hand. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kita buka dua sesi. Satu sesi ada tiga penanya. Oke, sudah ada satu penanya. Kita langsung aja Kak Siti Nabila Aulia. Silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Moderator atas kesempatannya. Oke, selamat malam untuk Kak Dani. Malam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Istina Bila Wibowo, saya dari Universitas Sumberjaya Madura. Untuk pertanyaannya, bagaimana tips dan juga langkah-langkah dari Kak Dani untuk menentukan judul yang relevan atau mungkin bakalan lolos nih buat dilombakan dan juga dari pengalaman Kak Dani yang banyak ikut lomba, itu apakah
Kak Dani memilih satu tema lomba, misal teknologi. Jadi Kak Dani tuh selalu submit judul yang temanya teknologi terus atau berganti-ganti. Terima kasih. Oke Kak, karena baru ada satu penanya, mungkin sembari menunggu penanya yang lain, mungkin bisa langsung dijawab aja Kak. Gimana Kak? Baik, boleh Kak. Silahkan Kak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang luar biasa sekali dari Kak Nabila ya, yang pertanyaannya ini menggambarkan semangat nih, karena soalnya sudah bahas ke depannya. Kak Dani rasakan semangatnya Kak Nabila buat ikut lomba di ke depannya. Nah, untuk Kak Dani sendiri dalam memilih judul, sebelumnya tuh Kak Dani belajar bahwasanya saat memilih judul, oh kita harus punya plesetan saja, misalnya harus unik saja, tapi yang paling penting sebenarnya judul tersebut itu relevan dengan tema dan kemudian harus menyesuaikan juga. Judul yang terlalu panjang, lebih dari 20 kata itu sangat sebaiknya teman-teman hindari. Penggunaan judul yang terlalu panjang lebih dari 20 kata. Bahkan misalnya saat membuat karya tulis ilmiah saja itu teman-teman terbatasi. Jadi bisa digunakan untuk esainya, judulnya jangan terlalu panjang. Kemudian menyinggung tema, misalnya saat temanya tentang Indonesia Emas, teman-teman boleh masukkan juga di judul. Saat temanya tentang SDGs, teman-teman boleh masukkan juga di judulnya. Tapi tidak usah terlalu panjang ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga dalam memilih judul sebaiknya judul yang mudah diingat, mudah diingat. Kemudian kayak misalnya Kak Dani punya judul Guislek. Nah, Guislek itu dari inovasi Guiding Block. Jadi gampang tertanam bahwasanya Guislek adalah Guiding Block dari Slack. Jadi Kak Dani misalnya kasih nama seperti itu. Teman-teman juga boleh memberikan nama untuk produknya bahkan lebih inovatif seperti itu. Jangan sebatas esai pendidikan anak bangsa yang perlu digitalisasi itu terlalu biasa teman-teman. Tapi teman-teman juga harus menyesuaikan dengan tema dan juga perannya untuk idenya teman-teman. Seperti itu. Untuk judul nih teman-teman. Untuk buat juga judulnya lebih relevan, teman-teman bisa konsultasikan dengan dosen pembimbing. Teman-teman juga boleh mencari contohnya itu kadang selalu searching di internet terkait judul-judul yang lolos PKM misalnya. Di situ ada banyak sekali cara mereka menamai idenya. Itu kadang juga amati bagaimana caranya, polanya bisa diterapkan di idenya teman-teman seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk membuat judul itu menarik, tapi yang paling penting adalah teman-teman itu serak dengan judulnya kalian. Kalau kalian saja baca judulnya terus pusing, bayangkan kalau orang umum atau orang awam yang membaca judul kita, teman-teman. Misalnya kita ini kuliah di Fakultas Pertanian, bahasa-bahasa terkait pertanian itu bagi kita mungkin hal yang wajar, tapi bagi orang awam itu mungkin bukan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalian sebisa mungkin hindari penggunaan eh, bahasa yang sulit dipahami di judul, teman-teman. Kalian boleh jelaskan nanti di isi esainya. Seperti itu. Kemudian, nah Kak Nabila juga tadi bertanya terkait tema yang Kak Dani pilih terkait saat mengikuti lomba-lomba. Nah, Kak Dani jelaskan bahwasanya tuh Kak Dani dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sebenarnya saat memilih tema itu kadang nih kesulitan, apalagi untuk prodi pendidikan administrasi perkantoran. Karena selalu awalnya Kadani merasa terbatas bahwasanya Kadani hanya boleh punya ide terkait perkantoran. Apa ya ide untuk perkantoran? Mesin apa ya seperti itu? Sedangkan Kak Dani tidak punya basic dalam menciptakan mesin yang mempermudah kehidupan di kantor seperti itu atau tata letak kantor itu kadang itu saat kadang berpikir bahwasanya ide itu harus terbatas di prodi kita.
seperti itu. Namun lama-kelamaan Kak Dani menyadari dan mendapatkan insight bahwasanya kunci dari karya kita yang baik adalah kolaborasi. Jika kita hanya pikirkan sendiri itu mungkin bakalan sulit. Namun jika kita punya lingkungan yang suportif, kita punya teman untuk kolaborasi, itu bakalan memperluas ide kita yang awalnya cuman segini nih karena terbatas oleh bidang studi kita, itu bakalan lebih luas lagi jika kita berteman dengan orang-orang yang berbeda jurusan misalnya, yang berbeda fakultas bahkan itu memperluas. Jadi awalnya Kak Dani itu cuman ikut lomba tentang pendidikan, kemudian Kak Dani bisa ikut lomba terkait lingkungan. Kak Dani menggait anak MIPA. Jadi Kak Dani sebenarnya punya ide, tapi untuk lebih dalamnya itu bakalan sulit karena Kak Dani tidak tahu teknisnya, khususnya untuk penciptaan sebuah produk. Jadi Kak Dani menggait anak IPA, anak MIPA dari Fakultas MIPA. Kemudian saat Kak Dani mengikuti lomba poster pendidikan nih misalnya, Kak Dani ini punya ide buat poster tersebut, tapi Kak Dani misalnya kurang dalam pembuatan poster. Nah, Kak Dani menggait anak Fakultas Seni. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian merasa saya punya ide yang bagus, tapi saya kesulitan dalam merancang eh, poster misalnya, merancang desainnya misalnya, teman-teman silakan cari orang yang bisa menutupi kekurangannya teman-teman, yang bisa saling melengkapi. Itulah pentingnya teman-teman dalam memilih tim. Jadi kadang disarankan jangan memilih tim hanya karena kalian teman dekat, tapi secara benefit itu bakalan mempersulit kalian dalam proses mengikuti lomba. Jadi kalau sebisa mungkin kalian cari lingkungan yang positif. Kalau Kak Dani ikut organisasi yang memang bergerak di bidang riset, jadi untuk mencari teman-teman lintas fakultas itu lumayan memudahkan Kak Dani. Nah, kemudian untuk tema, nah seperti yang Kak Dani sampaikan tadi, bahwasanya setelah bertahap, Kak Dani bisa keluar dari satu tema yang awalnya hanya fokus pada perkantoran, Kak Dani bisa ikut lomba pendidikan, lomba teknologi, R&D, pengabdian masyarakat, Kak Dani ikut juga lingkungan. Tapi rata-rata memang Kak Dani ikutnya lomba per tim karena Kak Dani bakalan kesulitan kalau hanya sendiri, apalagi backgroundnya Kak Dani misalnya tidak relate dengan lomba teknologi seperti itu. Jadi Kak Dani juga ikut Gemastik yang diadakan oleh kementerian. Nah, Kak Dani itu ikut, padahal Kak Dani anak perkantoran, tapi Kak Dani punya backingan dari teman-teman Fakultas Teknik. Jadi Kak Dani mengikuti banyak tema teman-teman, bukan hanya satu tema seperti itu. Tidak berfokus pada satu. Tapi memang Kak Dani sebenarnya sebelum-sebelumnya itu lebih condong ke pendidikan karena itu prodi Kak Dani dan juga sebenarnya itu bakalan buat buat CV itu bakalan runut ya bahwasanya misalnya Kak Dani selalu bergerak di bidang pendidikan atau pemberdayaan masyarakat seperti itu. Baik. Eh, apakah sudah terjawab Kak Siti Nabila? Sudah, Kak. Sangat membantu sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya kedua, em, username-nya tidak ada. User satu. Ya maaf, ini laptop saya lagi error sebelumnya. Ya. Selamat malam sebelumnya Kak Dani. Nama saya Muhammad Ziad Jaziri, saya dari Universitas Mataram. Saya ingin menanyakan terkait tentang proposal pendanaan yang Kak Dani sebut tadi. Nah, kan kemarin kami sempat membuat proposal kan Kak Dani. Nah, eh, kita sempat mengajukan nih, nah tinggal ditanda tangan doang kan. Nah, tapi dari pihak kampus itu di lampiran mereka melihat di lampirannya di stempel Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Mataram itu tidak ada stempel. Nah, jadi itu yang menjadi kendala bagi kami untuk mendapatkan dana dari kampus. Baik, terima kasih. Itu saja.
Oke, jadi izin langsung saya jawab nih Kak Arisna. Gak apa-apa ya? Boleh Kak, boleh silakan Kak. Oke, saya juga izin interaktif dengan Kak Yaziri. Jadi, kendalanya ada dari stempel pihak birokrasi ya, Kak? Ya, betul Kak. Nah, sebenarnya ini sebenarnya untuk mahasiswa itu harus banget memahami struktur dari administrasi, teman-teman. Karena keadaan ini juga dari prodi administrasi, tentunya misalnya kalian bahkan saat kalian punya tanda tangan rektor, misalnya kalian sudah dapat tanda tangan rektor tanpa stempel itu tetap tidak bisa diproses, teman-teman. Misalnya kalian dapat tanda tangan rektor itu di hari Jumat sore sebelum pulang pulang dari atau sebelum selesai jam kantor, kemudian kalian belum mendapatkan stempel dari tata usaha, itu bakalan sulit di pencairan. Jadi memang teman-teman, setiap tanda tangan dari pimpinan itu harus disertakan dengan stempel. Jadi yang tidak perlu stempel misalnya adalah tanda tangan kakak yang mengatasnamakan diri sendiri dan tanda tangan dosen pendamping karena dosen pendamping ini mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai pendamping. Apabila seseorang menggunakan nama instansi untuk bertanda tangan, misalnya sebagai bidang kemahasiswaan, sebagai dekan, sebagai rektor itu harus disertakan dengan stempel. Itu yang membuktikan bahwasanya tanda tangan tersebut sah. Jadi untuk secara administrasi memang pihak kampus itu bakalan menolak kakak. Jadi gimana sih caranya dapat stempel tersebut? Jadi stempel tersebut itu tidak kita dapatkan. Misalnya kakak ketemu dengan dekan, itu tidak kita dapatkan dari dekan, tapi kita dapatkan dari bagian tata usaha. Jadi kakak mungkin bisa ke kampusnya dan meminta di bagian tata usahanya untuk diberikan stempel. Kakak, jadi setelah, walaupun kita sudah mendapatkan restu lah ceritanya dari pihak kampus ini, kita tetap harus mengikuti administrasi bahwasanya stempel. Mungkin dari, apalagi dari pejabat itu mereka biasanya tidak sempat memberitahukan ke kita bahwasanya silakan nak stempel di tata usaha, silakan nak stempel di sekretaris misalnya. Kadang mereka tidak menyampaikan itu, mereka bahkan terlalu sibuk untuk membaca, bahkan mereka hanya sempat tanda tangan dan tidak sempat berkomunikasi lebih dengan kita. Jadi itu harusnya ke depannya untuk Kakak Yaziri dan teman-teman, apabila mendapatkan tanda tangan dari seseorang yang mengatasnamakan instansi, itu harus disertai dengan stempel. Baik itu dekan, wakil dekan, selama mereka atas nama instansi, itu tetap harus pakai stempel. Jadi kalau misalnya kakak dan dosen pembimbing itu enggak usah ada stempel. Tapi untuk dekan memang perlu, karena dari keuangan mereka kan diaudit apabila ada dana yang keluar tanpa ada stempel, hanya ada tanda tangan tanpa stempel. Jadi mungkin terdengar menyebalkan, mungkin apalagi bila dari pihak keuangan yang atau dari bendahara yang menolak kita setelah dapat tanda tangan, tapi sebenarnya mereka juga mencari aman untuk auditnya mereka. Jadi mungkin Kak Yaziri bisa melengkapi stempel tersebut di tata usaha, Kakak. Mungkin seperti itu. Apa ada pertanyaan lain Kak terkait hal tersebut? Baik, saya rasa sudah cukup Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Untuk penanya ketiga di sesi pertama, silakan Kak Dani Syafril. Oke, halo, Assalamualaikum, selamat malam. Apakah suara saya, Waalaikumsalam. apakah suara saya jelas ya kan? Oke, Jelas. nah, nama saya Denny dari, mungkin sama kayak dari Universitas Indonesia Madura juga. Nah, kalau untuk dari proposal kami sendiri, untuk saat ini masih belum ada kendala. Hanya di bagian satu hal, yaitu yang kami masih belum yakin, di, ada lampiran CV di kami kan. Sehingga nanti kami laporkan ke, ke kampus atau ke pihak UNIF. Namun yang di sini yang menjadi bingungan adalah CV kami mungkin agak atau belum relevan dengan konteks di lombanya ini. Itu kira-kira nanti bagaimana? Apakah ada kendala atau kakak pernah mengalami ini dan bisa mengatasinya seperti apa? Kemudian yang kedua itu tadi sempat disebutkan kalau kita harus bikin esai, usahakan
masalahnya yang tidak umum. Itu seperti apa maksudnya? Tuh, apakah jelas ya? Oke. Nah, yang selanjutnya sedikit lagi eh, perihal yang apa tadi? Yang misalkan kalau kita bahas topik yang tidak umum atau yang sulit spesifik sehingga mungkin orang awam belum bisa memahami. Kakak tadi menyebutkan jelaskan skemanya. Skemanya seperti apa, Kak? Cara penjelasannya, contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, izin saya jawab ya, Kak Arisna. Oke, Kak Dani ya. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait latar belakang Kak Dani dan teman-teman yang mungkin tidak relate dengan lomba ini atau tema yang Kak Dani ikuti. Mungkin boleh dijelaskan, Kak, dari temanya ya, yang tidak relate dengan latar belakangnya. Ya, dan juga termasuk misal belum ada pegangan kepercayaan dari UNIF, misal dia pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti apa, itu masih belum banyak. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Dani sendiri untuk menjadi landasan tersebut, yang pertama itu seperti Kak Dani sampaikan bahwasanya kepercayaan diri kalian sendiri. Kalian saat menyampaikan audiens itu kalian memang sudah harus yakin. Dan yang kedua itu kalian sebenarnya bisa gunakan teknik untuk memperlihatkan loh bahwasanya dari sekian banyaknya peserta kami yang lolos, Pak. Bapak boleh lihat saingan kami. Itu menjadi landasan bahwasanya, wah kalian bahkan tanpa, walaupun ini misalnya pengalaman pertama, kalian sudah menunjukkan bahwasanya kalian layak bersanding misalnya nih. Kak Dani, waktu pertama itu, Kak Dani punya misalnya saingan dari, boleh dilihat Pak, berikut lampiran finalisnya. Kami bersaing, berhasil masuk ke 10 besar bersama dengan tim dari Universitas Gajah Mada, tim dari IPB, dan itu yang dilihat dari pihak universitas bahwasanya wah kita berpotensi rupanya teman-teman. Kita bisa masuk ke kategori 10 besar yang sama dengan universitas besar. Walaupun sebenarnya sebelumnya kita belum punya eh, prestasi atau juara lomba, riwayat juara lomba, teman-teman bisa gunakan hal tersebut. Makanya kadang disarankan teman-teman sertakan seluruh peserta lomba tersebut. Seluruh peserta lomba, ada daftar finalis yang nanti diberikan oleh panitia. Kalian masukkan ke dalam lampiran, kemudian kalian stabilo nama timnya kalian. Bahwasanya dari 10 besar ini, ada kalian mewakili universitas. Dari saingan kalian dari universitas besar ini, kalian berhasil masuk mewakili universitas. Masa mereka mau menyanyiakan kesempatan ini, kapan lagi kampus kita bisa bersanding dengan kampus-kampus terbaik Bapak? Kami bisa buktikan seperti itu. Nah, itu jadi pegangan pertama, bahwa kalian bisa masuk ke 10 besar bersama dengan universitas besar lainnya, itu sudah jadi poin. Bahkan tanpa kalian punya track record sebelumnya. Silahkan kalian yakin dengan hal tersebut. Kak Dani belajar itu saat Kak Dani mendengar bendahara dari universitas bilang, Pak, sepertinya ini memang perlu kita biayai. Saingannya ada UGM dan ada IPB, Pak. Seperti itu. Kadang ini dengar, wah ternyata sebenarnya mereka melihat saingan kita ya ternyata. Mereka juga merasa, wah ini tidak bisa disia-siakan seperti itu. Jadi mereka juga melihat besaran lomba ini. Mereka seperti, kalau pihak kamu seperti mau namanya juga tetap naik, ya seperti itu. Jadi Kak Dani merasa bersyukur saat itu Kak Dani mencantumkan nama-nama finalis lainnya. Sebenarnya secara informasi mereka tidak butuh informasi itu, tapi secara teknik negosiasi perlu. Mereka harus tahu siapa finalis lainnya. Seperti itu yang Kak Dani rasa perlu. Kemudian untuk Kak Dani sempat singgung tadi topik umum. Nah, sebelumnya Kak Dani juga seorang guru karya tulis ilmiah di sekolah SMA dan juga di SMP. Jadi Kak Dani itu sudah tahu banget topik-topik umum yang biasa digunakan oleh siswa dengan topik-topik yang sering digunakan oleh mahasiswa. Namun kadang ada ketimpangan untuk misalnya mahasiswa yang baru pertama kali ikut lomba karya tulis esai, mereka itu seringkali menciptakan karya yang Kak Dani bilang bersifat umum. Kenapa bersifat umum? Karena mereka hanya memaparkan data umum toh. Mereka hanya memaparkan data umum. Sedangkan maksud Kak Dani untuk topik yang tidak umum, boleh kalian mengangkat masalah. Misalnya
masalah yang umum di masyarakat boleh, tapi ide atau gagasannya jangan yang umum. Jadi untuk topiknya itu kalian boleh misalnya punya problem ini, tapi yang ditawarkan itu sesuatu yang unik, teman-teman. Karena kalau kalian menawarkan sesuatu yang umum dan sudah terbiasa, misalnya yang paling sering keadaan itu lihat esai dengan digitalisasi pendidikan. Iya, digitalisasi pendidikan, tapi apa produk yang Anda tawarkan? Apa solusi yang Anda tawarkan? Sebenarnya kita tidak butuh kalian memaparkan bahwasanya pendidikan butuh digitalisasi. Ya itu sudah banyak datanya yang memberikan data bahwasanya pendidikan ini perlu digitalisasi misalnya. Tapi karena digitalisasi itu apa hal yang Anda tawarkan, hal unik yang kalian mau berikan? Sebuah aplikasi, sebuah website, sebuah media pembelajaran misalnya, itu baru tidak umum karena namun kalau misalnya kita menawarkan media pembelajaran yang sudah biasa digunakan oleh orang lain, misalnya menggunakan media pembelajaran berbasis kuisis, sedangkan kuisis sudah sering digunakan, tentu saja itu sudah umum loh teman-teman. Jadi untuk masalah kita boleh mengambil masalah yang banyak kita temui, tapi untuk ide harus betul-betul unik. Karena itu bakalan dipertanyakan, apalagi kalau misalnya kita eh, mengambil masalah yang umum, tentu pasti banyak peneliti-peneliti misalnya yang sudah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Kak Dani sarankan, kalau misalnya kalian punya ide dan kalian merasa ide ini, wah belum ada sepertinya. Coba teman-teman cari di Scholar terlebih dahulu apakah memang belum ada hal tersebut atau sudah ada. Nah, kalau misalnya sudah ada, kalian baca artikelnya, kemudian buka bagian saran dari peneliti tersebut. Peneliti tersebut akan memberikan saran, kemudian kalian buat ide dari saran si peneliti tersebut. Jadi kalian lebih menambahkan tingkatan dari hal yang sudah ada seperti itu. Jadi jangan sebisa mungkin hindari hal-hal yang umum atau solusi-solusi yang umum. Sebenarnya solusi-solusi yang umum itu sebisa mungkin kita hindari. Harus unik dan penting. Jangan sampai kita punya ide yang unik, tapi sebenarnya ide kita juga tidak terlalu penting. Bisa menggunakan ide yang lain yang lebih efektif. Jadi harus meyakinkan juri bahwa ide kita ini unik, relevan, dan memang penting untuk diadakan seperti itu. Kalau Kak Dani kemarin sempat ambil tema lingkungan, jadi limbah dari nikel karena di Sulawesi juga banyak limbah slag atau nikel itu Kak Dani ambil untuk dijadikan building block. Nah, kemudian Kak Dani presentasi di sebuah eh, kantor bupati di mana kantor bupati itu tidak ada building block dan Kak Dani sampaikan bahwasanya itu salah satu bentuk pentingnya pengadaan building block dengan harga terjangkau yang dari limbah sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas lainnya, khususnya untuk masyarakat tunanetra. Itu building block itu hal yang umum, teman-teman. Tapi building block dari limbah nikel atau slag itu yang tidak umumnya. Itu yang uniknya. Jadi teman-teman juga saat mencari ide harus unik, teman-teman. Harus versinya kalian dan teman-teman lagi-lagi kadang bilang juga kalian harus mampu menjelaskan ide tersebut. Nah, untuk skema juga dari tadi Kak Dani Syafriel menjelaskan untuk skema, sebenarnya kadang apalagi saat mengikuti lomba dengan berbagai jenis topik, kadang beberapa juri, misalnya kita ikut bidang hukum, sedangkan kemungkinan juri itu bukan dari eh, bukan memiliki background dari hukum. Jadi perlu bagi teman-teman untuk menggunakan skema. Nah, lebih tepatnya ini teman-teman bisa menyajikan seperti flowchart-nya seperti itu. Misalnya ringkasan dari idenya teman-teman itu ada gambar. Nah, teman-teman boleh masukkan di esainya gambar atau misalnya Kak Dani tidak terlalu paham terkait misalnya teman-teman berikan gambar mesin tersebut dan rincian-rinciannya sehingga Kak Dani bisa memudahkan memvisualisasikan idenya teman-teman. Apalagi semisal jurinya tidak memiliki bidang yang sama dengan ide teman-teman, jadi dengan melihat visualisasi dari skema, dari flowchart, dan gambaran yang teman-teman berikan di karya esai maupun di posternya teman-teman, itu bakalan memudahkan dan menjadi poin yang penting.
Jadi kadang sebenarnya teman-teman ini punya ide yang bagus banget sebenarnya. Bagus banget, namun kita kesulitan untuk menyampaikan ide kita kepada juri. Itu juga yang menjadi poin minus. Misalnya kita punya ide yang lebih bagus dari tim lainnya, tapi mereka mampu meyakinkan juri dan mereka mampu menyampaikan pesan mereka melalui karya tulis dan melalui presentasi mereka. Sedangkan ide kita bagus, namun kita kesulitan dalam menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu, paling penting gunakan skema, gunakan gunakan visualisasi juga. Jadi Kak Dani di posternya Kak Dani itu memang ada gambar yang besar terkait apa idenya Kak Dani supaya para juri bisa lihat contoh yang Kak Dani maksud itu apa. Limbah slag itu apa? Kak Dani cantumkan juga gambarnya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Halo Kak Cek. Bagaimana? Ya, Boleh feedback nggak? boleh Kak. Oke, makasih Kang jawabannya tadi. Alhamdulillah ya. Terima kasih, itu insight banget buat saya. Ya, saya nanti coba diskusikan lagi dengan bendahara UNIF juga, bendahara fakultas juga. Kemudian yang terkait tadi untuk penjelasan sendiri memang kita harus confident ya Kak sama isi dari punya kita. Namun untuk penjelasan nanti saya kurang paham juga. Eh, Kalau misalkan nanti untuk poster Kak, untuk poster ada tips dan trik nggak Kak? Dari Kakak sendiri nih untuk isi-isi yang kiranya paling gong saat ini. Nah, oke. Baik. Jadi, izin keadaan ditanggapi secara langsung. Terkait poster itu sebaiknya hindari penggunaan tulisan yang terlalu kecil. Apalagi sebenarnya kalau misalnya salah satu di Nusantara Muda itu kita ada presentasi poster, tulisan yang kecil itu bakalan mempersulit teman-teman nantinya saat em, mau presentasi. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin posternya itu didesain lebih compact dan tidak terlalu panjang, teman-teman. Sebenarnya kalian hanya perlu memasukkan ringkasannya saja. Kemudian kalian juga hanya perlu memasukkan data data awal. Jadi tidak semua untuk misalnya di bagian perlu ada kajian teori misalnya, teman-teman. Tidak perlu dimasukkan semua. Teman-teman hanya perlu memasukkan definisi operasionalnya saja atau lebih tepatnya pengertian yang teman-teman gunakan. Kak Dani mungkin bisa share juga salah satu posternya Kak Dani. Sebenarnya untuk poster lebih ke jurinya, tapi Kak Dani harap kalian bisa, benar ya teman-teman, Kak Dani buka filenya dulu. Sebenarnya Kak Dani punya banyak poster, tapi ini saja yang paling gampang Kak Dani temukan. Nah, Kak Dani langsung berikan gambaran aplikasi tersebut. Jadi sebenarnya bahkan kami membawa prototipenya di handphone. Jadi saat teman kami presentasi, itu handphonenya sudah siap untuk digeser dan diperlihatkan ke juri bahwasanya ini loh prototipe aplikasinya. Nah, ini gambaran aplikasinya saat pertama kali dibuka. Saat ini kemudian kami targetnya memang lebih ke anak SMA kami gunakan, anak sekolah seperti itu. Dan tidak terlalu panjang, teman-teman. Apalagi saat presentasi itu paling lama biasanya cuma 10 menit, bahkan biasa 7 menit. Jadi sebisa mungkin yang ada di dalam posternya teman-teman itu cukup yang penting saja. Nah, boleh gunakan nama yang gampang diingat. Misalnya kadang digunakan zero map, seperti itu. Artinya semacam eh Kak Dani ingin menanamkan di juri bahwasannya zero map ini artinya nol kendala untuk jago matematika. Seperti itu. Zero, tidak ada kendala untuk jago matematika. Kak Dani mau tanamkan seperti itu. Nah, kemudian di latar belakang cukup singkat saja. Kak Dani sudah berikan contoh langsung ya, teman-teman. Kalian boleh kembangkan lagi, lebih baik lagi. Kemudian untuk tujuan, perlu dijelaskan. Nah, ini nih teman-teman salah satu fitur yang karena kami sudah bawa handphonenya yang sudah ada aplikasi ini, kami juga tetap cantumkan fitur-fitur dari aplikasi kami. Ada games matematika, ada kuis, dan ada integrasi AI, kami jelaskan juga. Kemudian kami masukkan data, kemudian
jelaskan fitur singkat saja, dan juga penjelasan terkait data kita. Untuk referensi juga kita masukkan. Jadi untuk referensi kita masukkan kepada eh, yang kita gunakan saja di poster, teman-teman. Misalnya kita gunakan Fitriana, ya cukup itu saja yang kita masukkan. Jadi untuk poster sebenarnya tidak perlu terlalu banyak. Walaupun esai kita kompak, tapi bagaimana cara kita bisa membuat orang paham dengan ide kita hanya dengan satu lembar poster ini. Hanya dengan satu poster. Nah, teman-teman juga bisa cari referensi lebih banyak di internet, tapi itu salah satu contoh yang Kak Dani sampaikan. Jadi posternya teman-teman sebisa mungkin dengan orang baca poster tersebut itu bukan justru bingung, tapi itu mempermudah. Apalagi poster itu memberikan visualisasi. Jadi tidak usah terlalu banyak teks. Tidak usah terlalu banyak teks di poster. Apalagi data, kalian perlukan data saja, data pendukung. Untuk definisi-definisi menurut ahli itu sebenarnya sudah tidak terlalu diperlukan di bagian poster. Nah, mungkin itu saja. Ada tanggapan lain dari Kak Dani Syafreal? Oke, sebenarnya masih ada tapi mungkin biar teman-teman yang lain melanjutkan. Terima kasih Kak ucapannya. Dan saya sering ini salah sangka kalau Kakak lagi manggil namanya diri saya juga ikut terpanggil jadi. Iya Ya ya udah. Kak, nama kita Terima kasih ya semua. Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dani. Sesi tanya jawab pertama kita sudah cukup. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita masih buka di sesi tanya jawab yang kedua. Jadi teman-teman, eh, ini kesempatan buat teman-teman untuk bertanya terkait esai, terkait lomba, dan lain sebagainya. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang ingin bertanya? Oke, sembari kita menunggu penanya nih Kak, boleh nggak kalau misalnya saya bertanya? Soalnya saya juga punya pertanyaan nih sebenarnya. Sembari Boleh kita Kak menunggu Arisna, boleh. peserta. Boleh, boleh. Izin bertanya nih Kak Dani. Sebenarnya saya itu kan sudah sempat lolos lomba di awal tahun ini. Tapi saat pengajuan dana ternyata ada syarat baru karena memang di universitas saya itu eh, ada pemilihan rektor baru dan baru terpilih. Untuk syaratnya itu ternyata dari universitas saya di Universitas Mataram itu eh, syarat untuk mengajukan dana itu universitas yang mengadakan lomba itu harus unggul. Nah, sedangkan perlombaan yang saya ikuti kemarin itu universitasnya belum unggul. Nah, jadi karena hal tersebut saya belum bisa dapat dana. Terus juga saya sempat submit ke lomba yang lain dan kebetulan lolos juga, alhamdulillah. Tapi penyelenggaraan lomba lomba yang di lomba kedua ini dia bekerja sama dengan 3 universitas dan hanya ada satu universitas yang akreditasinya unggul. Nah, kira-kira solusinya gimana nih Kak Dani? Apakah boleh jika proposal yang saya ajukan itu saya lebih tonjolkan kepada universitas yang akreditasinya unggul, gitu Kak? Atau justru malah kalau misalnya saya tonjolkan universitas yang unggul itu justru beresiko karena penyelenggaraan lainnya itu bukan universitas. Gimana Kak? Oke, baik Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya Kak Dani, karena Kak Dani juga sebelumnya pernah mengikuti rapat kerja bersama pihak universitas, dan di pihak universitas memang itu menjelaskan bahwasanya ada namanya AIKU yang harus dicapai universitas. Jadi universitas itu mereka semacam mengejar poin lah sebenarnya. Jadi apabila mahasiswa dari universitas itu mengikuti lomba, universitas bakalan mendapatkan poin. Nah, sayangnya dari IKU nasional ini hanya menghitung jika universitas yang diikuti itu berakreditasi unggul atau lomba yang diadakan oleh kementerian. Jadi, universitas hanya akan dapat poin jika mahasiswanya mengikuti lomba-lomba tersebut. Nah, sehingga kadang beberapa universitas memberi kebijakan bahwasanya mereka tidak mau membiayai apabila
mahasiswanya tidak mengikuti kegiatan selain dari yang dilaksanakan oleh kementerian dan juga selain dilaksanakan oleh universitas berakreditasi unggul. Itu karena lebih tepatnya bisa kita bilang mereka takut rugi sebenarnya. Tapi untuk Kak Arisna, Kak Dani punya saran bahwasanya karena tadi telah dijelaskan bahwasanya ada yang berakreditasi unggul, boleh Kakak jelaskan di bagian pelaksana tadi. Kak Dani kan telah berikan contoh sebelumnya. Bahwasanya saat itu Nusantara Muda bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di eh, Kabupaten Komodo seperti itu. Kak Dani blok, bahkan Kak Dani blok bahwasanya dinas tersebut. Kak Dani blok menyampaikan bahwasanya ini diselenggarakan oleh dinas tersebut walaupun bekerja sama dengan Nusantara Muda. Kak Dani blok supaya ter-highlight ke sana. Itu bukan selama Kakak tidak berbohong bahwasanya universitas tersebut juga bagian dari penyelenggara itu tidak apa-apa Kak. Itu adalah salah satu teknik kita menggait dari pihak universitas. Jadi Kakak silahkan masukkan keseluruhan universitas pelaksana. Kemudian Kakak silahkan blok dan cantumkan bahwasanya universitas tersebut sudah terakreditasi unggul. Kemudian kakak masukkan di bagian tujuan. Di bagian tujuan bahwa misalnya kakak berencana untuk mengikuti misalnya program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh pihak universitas misalnya, oleh pihak kementerian. Jadi kakak bakalan menjadikan ajang lomba ini sebagai ajang pembelajaran sebelum kakak mengikuti lomba kementerian. Nah itu bisa jadi alasan dari kakak. Jadi kakak punya dua alasan. Pertama karena salah satu penyelenggaranya itu universitas yang unggul. Kedua karena kakak mau mengikuti lomba skala kementerian dan kakak butuh tempat untuk belajar agar kakak bisa mengikuti lomba skala kementerian tersebut. Sebenarnya Kak Dani juga saya sendiri pernah menyampaikan hal yang sama, bahwasanya Bapak saya mau mengikuti eh, kegiatan skala nasional, tapi saya masih perlu belajar Bapak. Saya membutuhkan ikut di lomba ini untuk belajar agar nanti saya bisa memberikan yang terbaik saat mengikuti lomba di skala kementerian seperti itu. Jadi itu juga sangat penting kemampuan kakak percaya diri. Sebenarnya, sebenarnya kita lebih ke menyampaikan ke pihak kampus bahwasanya ini salah satu cara kami untuk mereka mencapai IQ. Apabila mereka mencapai IQ dengan cara kami menang lomba kementerian, tentunya kami harus belajar dulu dong. Mulai dari kegiatan-kegiatan lainnya, bakalan sulit kalau kita tidak punya tempat belajar untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu kita untuk upgrade diri. Kita harus punya tempat belajar dengan alasan salah satu pelaksananya itu berakreditasi unggul. Seperti itu, Kak. Jadi memang sebenarnya ini rahasia, bukan rahasia sih sebenarnya. Tujuan lebih ke maksud dari universitas tersebut. Jadi mereka bukan membatasi mahasiswanya untuk lomba, tapi mereka punya tujuan juga. Mereka mau mendapatkan IQ supaya itu berdampak pada universitas. Ada banyak sih sebenarnya. Salah satu yang buat mereka universitas dapat IQ itu kita ikut lomba kementerian, kita mengadakan lomba nasional, dan bahkan kalau di Universitas Keadaan itu minimal harus diikuti oleh universitas dari 5 daerah. Jadi kalau misalnya kita, lombanya skala nasional, tapi ternyata pesertanya itu hanya dari 2 daerah saja, tidak 5 daerah, itu tetap tidak terhitung poin universitas. Jadi mereka juga punya itu untuk dikejar. Makanya kakak boleh cantumkan juga itu yang kadang disampaikan daftar finalisnya, bahwasanya diikuti dari berbagai universitas seperti itu Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu sekali buat saya yang sedang bingung terkait pendanaan ini. Untuk teman-teman yang lain, karena tadi saya baca di kolom chat ada yang izin keluar karena memang waktu sudah lumayan larut. Mungkin untuk teman-teman kita cukupkan terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa mungkin izin Kak bisa di DM lewat via Instagram atau gimana Kak? Jika teman-teman ada yang masih ingin bertanya, Boleh, boleh apakah banget, boleh boleh? banget. Boleh banget Hmm. kok Kak Arisna, boleh ya DM via Instagram, boleh banget.
Oke, tadi juga sempat di awal Instagram dari Kak Dani. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih ingin bertanya terkait materi pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung DM Instagram Kak Dani. Oke, teman-teman, karena sesi webinar pada malam hari ini dan juga sesi tanya jawab kita sudah selesai, sebelum kegiatan ditutup, mungkin dari Kak Dani sendiri bisa disampaikan closing statement atau mungkin kata-kata penyemangat nih Kak untuk para finalis Nusantara Writing Festival pada malam hari ini. Silakan Kak. Ya, baik. Sedikit dari Kak Dani, bahwasanya langkah pertama kalian itu bakalan membawa kalian ke tapakan berikutnya. Jadi kalau kalian merasa kayaknya pendanaan ini bakal susah deh, coba langkah pertamanya. Langkah pertamanya adalah submit proposalnya kalian. Saat kalian sudah submit proposal ke pihak universitas, kalian akan menemukan petunjuk-petunjuk berikutnya. Kalian akan dapat arahan-arahan berikutnya. Dan Kak Dani juga punya sedikit tips buat kalian. Mungkin kalian tidak bakalan kesulitan ketemu dengan pimpinan universitas. Kak Dani punya tips gitu. Kak Dani itu save WhatsApp Satpam Fakultas, Kak Dani save WhatsApp Satpam Rektor. Jadi kadang itu karena kadang kita juga terkendala waktu buat nunggu pimpinan, buat nunggu dekan misalnya kita juga ada kuliah dan lain-lain. Kadang ini save WhatsApp-nya dan kadang ini chat Pak tolong ya diinfoin kalau misalnya rektor sudah ada, diinfoin ya kalau misalnya dekan sudah ada. Kadang ini cuman beliin Bapak Sapam kopi buat ucapan minta tolong itu bakalan ampuh, lebih ampuh daripada asisten rektor itu sendiri. Kadang kalau misalnya kita minta tolong ke asisten rektor buat dihubungi, kadang mereka lupa karena terlalu banyak tugas. Tapi kalau misalnya minta tolong ke satpam itu bagi keadaan ini sangat sangat ampuh lah pokoknya. Sangat update lah juga infonya, di mana rektor berada, di mana dekan berada itu selalu diberikan info. Jadi keadaan ini benar-benar saling safe dengan satpam. Jadi selama proses pengurusan dana, keadaan ini jarang menunggu lama. Soalnya kalau misalnya rektor sudah baru sampai, keadaan ini sudah dapat info dari satpamnya, dari security seperti itu. Itu juga tips buat teman-teman. Sebenarnya lebih banyak hal-hal teknis dalam proses pendanaan. Menyusun karya esai kita punya banyak waktu untuk berpikir, tapi untuk pendanaan perlu kemampuan sosialisasi juga salah satunya, kemampuan public speaking salah satunya, dan cara teman-teman memulai adalah dengan percaya diri. Jadi, kadang diharapkan kalian bisa mengikuti Nusantara Muda, kalian bisa mengikuti event ini, kalian bisa percaya diri dan meyakinkan pihak universitas bahwa kalian layak. Dan Kak Dani yakin kalau kalian sampai di sini tuh kalian sudah layak, kalian sudah melewati tahapan-tahapan seleksi sebelumnya. Jadi kalian harus yakinkan pihak universitas kalau memang kalian layak didanai. Dan jangan pernah berhenti saat ada salah satu pihak di universitas yang menyatakan, wah sepertinya ini bakalan sulit. Kadang nih sedikit tambahan ya, kalau misalnya kalian ke rektor dan rektor bilang, oh ini kemungkinan bakalan sulit, kalian silahkan ke WR3 atau bagian kemahasiswaan. Seperti itu. Jadi jangan berhenti dari satu saja. Jika misalnya rektor bahkan memberikan dana tapi dana tersebut tidak cukup, kalian silakan minta bantuan dari fakultas, minta bantuan dari pihak prodi, itu bakalan memberikan support. Bahkan kadang ini pernah dananya belum cair, kadang ini ikut lomba, dan itu sebelumnya pakai dana pribadi dosen karena waktu untuk pencairan dana, apalagi saat rektor keluar kota misalnya itu butuh waktu, sedangkan kita sudah hampir deadline pembayaran, itu bahkan ada solusi-solusi lain, dan itu bukan datang karena kita cerdas misalnya, tapi karena kita mau berusaha dan karena kita punya kepercayaan diri sehingga orang lain juga berniat untuk membantu kita. Mungkin itu saja dari Kak Dani. Kalian tetap semangat dan kalian harus percaya diri. Semoga kalian semua bisa bertemu di Nusantara Writing Festival. Amin.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dani atas kesediaan waktu, tenaga, serta ilmu dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada kita, kepada seluruh peserta dalam kegiatan webinar coaching ini khusus finalis Nusantara Writing Festival. Materi yang disampaikan tentunya memberikan pemahaman yang sangat relevan dan juga aplikatif bagi kita, khususnya dalam strategi menulis esai yang kompetitif, membangun ide yang kuat, serta berbagai pengalaman nyata yang meraih prestasi dan juga pendanaan kampus. Hal ini tentunya menjadi bekal yang sangat berharga bagi seluruh finalis Nusantara Writing Festival dalam mempersiapkan diri dan juga menghadapi kompetisi ke depan nantinya. Kami berharap ilmu yang disampaikan dan dibagikan dapat memberikan manfaat dan juga berkelanjutan serta menjadi inspirasi bagi seluruh peserta untuk terus berprestasi dan berkarya. Dan sebelum acara ini kita tutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi akhir kegiatan. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk kembali menyalakan kamera dan juga mengikuti arahan dari panitia dokumentasi. Silakan teman-teman on cam terlebih dahulu. Kita akan dokumentasi akhir kegiatan. Oke. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Oke. Dan bagi teman-teman yang nantinya akan membuat Instastory dari kegiatan kita pada malam hari ini, bisa banget untuk mention penyelenggara, yaitu Nusantara Muda, Nusantara Writing Festival, dan juga akun Instagram dari pemateri kita, itu Kak Dani. Oke, akhir kata, saya selaku moderator mewakili seluruh panitia Nusantara Muda dan Nusantara Writing Festival 5 mengucapkan terima kasih kepada Kak Dani sebagai pemateri dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan. Saya Kakak Arisna Saki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, izin live ya. Izin live semuanya.